Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan soal TWK dan kali ini sudah bagian ke-8. Jadi bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat beberapa video sebelumnya, yakni 1 sampai dengan 7. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut kita minta bantunya untuk klik subscribe, like dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal yang pertama, Indonesia memiliki latar belakang keberagaman sehingga sangat penting bagi warga negaranya memiliki sikap yang merupakan aktualisasi Pancasila. Manakah dari pilihan tersebut yang mana di bawah ini yang merupakan aktualisasi sila ketiga Pancasila? Yang A. Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya. B. Menghargai keputusan bersama walaupun berbeda pendapat. C. Bersikap empati pada tetangga yang sedang mengalami bencana. D. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Dan E. Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman karena ini bisa menjadi bagian dari latihan dalam menjawab soal ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa pertanyaan ini menyangkut tentang latar belakang yang mana memiliki keberagaman sehingga penting bagi kita yang warga negara Indonesia ini memiliki aktualisasi Pancasila. Dan yang jadi pertanyaannya atau kunci dari pertanyaan ini adalah aktualisasi dari sila ketiga. Dimana kita ketahui bahwa sila ketiga adalah Persatuan Bangsa Indonesia. Oke, di sini kita cek untuk yang A, membantu tetangga. Ini oke ya, sudah termasuk dari bagian persatuan ya, saling membantu. Kemudian menghargai keputusan bersama walaupun berbeda. Nah, ini juga sama persis. Kemudian yang C, bersikap empati pada tetangga yang mengalami bencana. Ini perilaku kemanusiaan ya, empati, bersikap empati. Nah, di sini jika kita bandingkan A, B, dan C ini tentu yang harus kita eliminasi dulu yang C. Selanjutnya, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini bukan bagian dari sila ketiga yang mana diminta oleh pertanyaan nomor 1. Jadi langsung aja kita eliminasi. Kemudian saling menghormati perayaan hari besar. Nah, ini sama ya, untuk sikap saling menghormati sudah merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Namun di sini yang mana yang dari bagian A, B, C, dan E ini termasuk dari bagian sila ketiga. Nah, di sini langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah A, di mana membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat merupakan bagian dari aktualisasi sila ketiga ya, yakni memiliki sikap kebersamaan. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar merupakan kebutuhan untuk memperkuat check and balance dalam skema kekuasaan negara dengan wewenang utama pengujian undang-undang. Undang-undang perlu diuji kesesuaiannya dengan undang-undang sebagai prinsip konstitusionalisme karena A. Kekuasaan pembentukan undang-undang di tangan legislatif. B. Rakyat dengan kedaulatannya berhak mengontrol wakilnya. C. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi. D. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat undang-undang. Dan E. Pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif memerlukan persetujuan Constitution dan MPR. Nah, seperti biasa sebelum dijawab kita kasih waktu dulu untuk teman-teman. Nah, kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini pada pertanyaan nomor 1 ini menyangkut tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, di mana hal ini dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar ya,
yang mana merupakan kebutuhan untuk memperkuat check and balance. Nah, di sini langsung saja ke inti pertanyaannya, yaitu menyangkut tentang undang-undang perlu diuji kesesuaian dengan undang-undang sebagai prinsip konstitusionalisme. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi dikarenakan jawabannya adalah C, sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keberagaman baik suku, bangsa, agama, ras, maupun antar golongan bukan merupakan unsur pemecah. Unsur-unsur tersebut terintegrasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga keberagaman tersebut memiliki makna antara lain: A. Menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekayaan yang membedakannya dengan bangsa lain. B. Menghargai segala bentuk keberagaman sebagai ketaatan terhadap konstitusi dan ideologi negara. C. Menghormati adanya keberagaman sebagai bentuk menghargai warisan para leluhur. D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghilangkan segala bentuk keberagaman. Dan E. Semangat persatuan dan mengedepankan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Dan di sini pertanyaan nomor 3 ini menyangkut tentang keberagaman ya, yang mana baik itu dari segi suku, bangsa, agama, dan ras. Dan di sini sudah jelas ya dikatakan bukan merupakan dari unsur pemecahan dari keberagaman ini. Dan ini sebagaimana tertuang pada prinsip semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, sehingga yang jadi pertanyaannya, maksud ataupun makna dari Bhinneka Tunggal Ika untuk yang A-nya, menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekayaan yang membedakan dengan bangsa lain. Ini oke ya, sudah menjadi bagian dari yang mana membedakan dengan bangsa lain. Namun ini masih memiliki biasanya nilai terendah di antara bagian lain. Artinya ini belum cocok dengan yang dimaknai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian kita lanjut yang B. Menghargai segala keberagaman sebagai ketaatan terhadap konstitusi. Ini jelas bukan sebagaimana yang dimaksud oleh kata Bhinneka Tunggal Ika, dan langsung saja kita eliminasi. Kemudian yang C. Menghormati adanya keberagaman sebagai bentuk menghargai warisan leluhur. Ini oke ya. Namun kita cek juga D dan E nya, mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghilangkan segala bentuk ini. Ada kata dengan menghilangkan, ini langsung aja dieliminasi karena biasanya ini memiliki nilai terendah ya dari bagian lainnya. Kemudian yang E, semangat persatuan dengan mengedepankan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Jadi di antara C sama E, mana yang lebih mendekati dengan makna Bhinneka Tunggal Ika? Tentu yang E ini. Nah jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan kita akan kembali melanjutkan pada video berikutnya. Jadi jangan lupa nantikan terus, dan semoga dengan beberapa pertanyaan ini bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS dan semoga lulus. Amin. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.